Halo, halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Ais Today. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Ocha hari ini? Kabarnya semangat dong. Mau ada kata Semangat mutiara dulu ya. nggak? Kata-kata mutiara. Kata mutiara buat apa pemirsa. ya? Selamat datang dan selamat menyaksikan untuk kamu yang dirindu. Semoga Selasa ini berakhir dengan syahdu ya. Benar, kalau bilang tentang semangat, semangat itu bukan pilihan tapi keharusan pemirsa. Mengingat weekend masih agak lama nih, masih agak panjang, kita harus tetap semangat dan harus semangat. Iya, betul. Dan kami senang sekali tentunya kembali menyapa Anda di iNews Today, hadir selama 1 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting dan juga menarik, inspiratif pastinya untuk Anda. Dan kami juga akan menghadirkan narasumber yang nantinya akan membahas berbagai isu ya. Tapinya tentunya selalu saksikan iNews Today dan juga berbagai informasi dalam tayangan breaking news di iNews ya. Betul. Berbicara soal isu pada pekan hari ini ada sejumlah masih dari misteri pembunuhan Vina dan Eki yang belum juga terungkap dan banyak fakta-fakta baru di dalamnya. Termasuk katanya Dede ini kemarin sempat berbohong di tahun 2016 tentang kesaksiannya yang katanya diarahkan oleh Ibtu Rudiana dan juga Aep. Wah. Betul, dan sekarang Ibtu Rudiana tampaknya marah begitu ya, dan kemudian dengan kuasa hukumnya menuntut pihak-pihak terkait yang dianggap mencemarkan nama baik dari Ibtu Rudiana. Kita juga masih menunggu nih penantian, katanya Dede juga akan melaporkan ke LPSK untuk minta perlindungannya. Nah pemirsa, ini bersama saya Pram Senjata, rekan saya Rosalinja. Pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Demo mahasiswa sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi ini dikelar di area Patung Kuda Jakarta, berakhir dengan ricuh. Sayang banget harus ricuh ya pemirsa dan juga Ocha. Ini kericuhan terjadi usai polisi berusaha membubarkan aksi yang telah melewati batas waktu. Ya, sebenarnya salut sini adik-adik mahasiswa ini menyampaikan aspirasi mewakili masyarakat banyak. Ada bahwa kritikan untuk pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun belakang. Mengingat ini Jokowi kan tinggal beberapa bulan lagi ke depan ya. Betul. Cuman sayangnya tadi ya diwarnai dengan kericuan yang agak mengotori sih sebenarnya. Betul, memang sih ada beberapa agenda penting ya. Di antaranya adalah mendesak pemerintah seperti membatalkan undang-undang tentang tapera. Banyak sekali. Kemudian juga ada yang menuntut katanya Jokowi jangan cawe-cawe nih di pilkada berikutnya. Menuai pro kontra sebenarnya pemirsa ya. Dan kita lihat saja nanti seperti apa nih beberapa bulan terakhir ini menjelang pemimpinan Jokowi. Dan ini masih juga tentang pemuda pemirsa, namun sayangnya lebih parah lagi kalau yang satu ini pemirsa. Ini dua kelompok massa terlibat bentrok dan saling serang menggunakan senjata tajam dan bambu di sebuah lahan kosong di kawasan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Iya, nah 2 orang dari salah satu kelompok mengalami luka sabetan senjata tajam. Ya, pemirsa dan juga Pram, kita beralih ke informasi berikutnya. Dramatis sekali aksi warga saat menolong pengemudi ojek online yang tertimbun aspal panas. Usai truk pembawa aspal terperosok ke dalam parit. Nah ini akibatnya pemirsa, ini pengemudi ojek online mengalami luka bakar sebanyak 20%. Ya, naas sekali ya, Pram. Musibah sih memang, tidak ada yang kejadian seperti serupa tadi. Cuman ya masyarakat sana juga sigap sekali menolong si Bapak Ojol. Itu luar biasa sekali, berani untuk menolong, menarik Bapak Ojol. Semoga nih Bapak nih ojolnya segera mendapat kesehatan kembali. Mungkin juga dapat biaya bantuan juga dari perusahaannya, juga dari perusahaan aspal tersebut mungkin ya. Seharusnya ada ini juga ya jaminan atau perlindungan kesehatan dari perusahaan tempat beliau bekerja. Tapi ini jadi perhatian bersama ya, tadi truk dengan muatan besar apalagi aspal panas harusnya lebih hati-hati lah. Mungkin ada larangan untuk dilewati mungkin ya ketika di sana ya. Betul, dan ini kan ojol kan ya mondar mandir terus nggak sih? Betul, ini kan parit ya ketika terguling, apalagi bawa muatannya yang panas sekali ya, lebih dari 100 derajat Celcius loh aspal itu. Pelajaran buat kita semua ya, percaya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini sebuah mobil SUV ditabrak KRL arah Nambo, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan terekam kamera warga. Iya, nah beruntungnya ini tidak ada korban jiwa, namun kendaraan rusak parah usai terseret sejauh lebih dari 50 meter. Ya, ini lagi-lagi kecelakaan di perlintasan rel kereta, Ocha. Memang sih nggak bisa dikontrol ya. Tadi kayaknya mobilnya mogok juga karena bannya kalau asal mogok ya mau gimana lagi. Cuma tadi katanya ini karena amblas. Mungkin bisa dilaporkan terlebih dahulu ada kerusakan rel atau seperti apa pihak KAI harus lebih sigap lagi untuk membenarkan, untuk memperbaiki kembali jalurnya seperti itu. Dari tambah juga nih warganya juga nih. Kalau banyak sekali tanpa palang pintu perlintasan rel kereta api. Jangan karena ingin buru-buru tapi mengorbankan jiwa. Ya, tapi untungnya tadi ini ya sepertinya pengemudi yang ada di dalam mobil dan juga beserta penumpangnya ini sudah berhasil keluar terlebih dahulu gitu. Untungnya seperti itu. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kecelakaan antara 2 truk terjadi di Jalan Raya Nasional Bypass Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Nah pemirsa, ini kecelakaan menyebabkan pengemudi salah satu truk tewas di lokasi dan pengemudi satunya luka parah.
Ya, ini memang selalu jadi concern ya, pengemudi, kemudian pengemudi truk ya, khususnya yang seringkali long Karena shift jalurnya gitu. mereka kan panjang-panjang ya, bisa berjam-jam di jalan. Kadang minum kopi pun juga bukan jadi Nggak bisa sih. mengobati rasa ngantuk itu dan lelah itu. Mungkin gitu sesaat kantuknya hilang, tapi kan yang namanya orang lelah mungkin ya, itu kan fokusnya juga hilang. Tapi gitu. aku pribadi pernah loh, saking ngantuknya di mobil ada 3 second merem, Iya, bener-bener hilang gitu itu loh. benar. Dan itu PR-nya adalah istirahat, harus harus menepi istirahat, dan tidur iya. sebentar 5 menit 10 menit. Betul. Power nap Jangan pernah istilahnya. menyepelekan rasa kantuk lah ya begitu ya, apalagi kita mengendarai mobil dengan muatan besar, truk gitu ya. Lagi-lagi tadi 1 orang meninggal dunia gara-gara tadi kan. Betul. Nah ini lagi-lagi juga mengenai seorang pengemudi mobil yang pemirsa nyaris diamuk massa di Bangkalan, Madura. Nah pemirsa, insiden ini terjadi setelah sopir menabrak motor warga lalu melarikan diri. Ya, Ocha dan pemirsa, ini masih dari informasi berlalu lintas, cuman yang satu ini agak-agak konyol sih dan kocak si Ocha. Karena ada seorang pemuda pengendara motor di Karawang, Jawa Barat ini mendadak kesurupan saat akan ditilang petugas. Iya dan Pram, aksi kesurupan ini menjadi tontonan warga dan viral di media sosial. Iya Pram, roar tadi gitu. Aing mau. Kodamnya macan tutul kayaknya. Ya aduh, ya iyalah salah kalau nggak pakai helm nerobos lampu merah. Lampu merah. Ya udah aduh. patuhin aja, tanggung jawab aja. Terus dia mencoba mengelabui polisi. Polisi juga bukan sekali dua kali lihat Cerita yang kesurupan. lama, mau kesurupan kayak mau pura-pura pingsan kayak banyak sekali modusnya. Yang salah pasti tetap salah, tanggung jawab pemirsa. Dan makanya lagi-lagi harus patuhi aturan berlalu lintas, pakai helm dan tidak boleh menerobos lampu merah. Karena untuk kebaikan sendiri dan juga kebaikan orang banyak kan. Iya, dan bagus juga sih viral di media sosial ya. Jadi oknum-oknum yang pura-pura kesurupan Tapi ini. tadi kan motornya diamankan ya, disita ya, belum diambil-ambil katanya, malu kayaknya. Ya, pemirsa, kita akan jeda, tapi sebelumnya pemirsa nanti akan ada berita mengenai perundungan di sekolah seperti tak ada habisnya. Dan kali ini pemirsa diduga dilakukan oleh kakak kelas pada adik kelasnya selama masa pengenalan sekolah berlangsung. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di ISUD. Pemirsa, ini ada siswi baru SMP di Cianjur, Jawa Barat ini diduga lagi-lagi jadi korban kekerasan oleh temannya sendiri. Ya, nah perundungan tersebut dilakukan saat penutupan kegiatan pengenalan sekolah atau MPLS. Aduh, kasihan sekali ini anak perempuan lagi ya, masih kelas 7 SMP. Orang tuanya menitipkan anaknya di sekolah untuk jadi anak berprestasi, ini malah dianiaya oleh kakak kelasnya sendiri atau temannya sendiri. Ya, ini bahan evaluasi sih ya untuk sekolah juga, bukan hanya fokus di akademik saja, tapi bagaimana menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar, kontrol yang ketat juga begitu, dan mungkin penegakan yang tegas pada pelaku-pelaku pembulian. Dan untuk teman-teman atau adik-adik yang sampai saat ini masih dalam menjadi korban bullying atau perundungan, segera bersuara, berbicara, harus dilawan. Dulu pun aku juga jadi korban bullying kalau Ocha, dan cara melawan dengan jalur prestasi. Jalur prestasi ya, betul. Nah tapi ini juga jadi PR juga ya untuk orang tua siswa ya, pastinya untuk mendidik anak dengan lebih baik lagi. Dari rumah juga ya, kembali lagi ke rumah orang tua gimana mendidik anak nanti dilepas di sekolah, jangan sampai orang-orakan kayak tadi. Betul. Nah pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Akibat jalan rusak parah, warga terpaksa menggendong seorang lansia yang sedang sakit di Kecamatan Nangkung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya pemirsa, ini warga mengeluhkan jalan yang telah bertahun-tahun rusak dan tidak ada jalur alternatif. Aduh, ini sebenarnya dilaporkan masyarakat udah sejak lama, jalan sudah rusak, cuma tidak diperbaiki juga. Iya, jangan sampai nunggu viral, harus viral dulu ya baru ditindak. Biasanya begitu, dan mirisnya lagi nih kota Kabupaten Bogor loh, masih bersebelahan juga dengan kota Jakarta. Masih nggak kelihatan sih ada jalan rusak? Padahal harusnya akses menuju rumah sakit itu kan jadi prioritas ya, ambulans. Apapun itu sebenarnya nggak sih, dalam fasilitas umum ya harus diperbaiki lah untuk kenyamanan semuanya. Betul sekali. Kita ke informasi lain pemirsa, ini ada Tamara Samara yang berteriak memanggil mantan suaminya Yuda Alhorfandi sebagai pembunuh di ruang sidang. Iya, nah artis sinetron ini juga kembali meluapkan emosinya dengan berteriak pada keluarga Yuda di luar gedung usai sidang pembacaan eksepsi atas kasus sidang pembunuhan putranya Dante. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Jessica Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ya pemirsa, rencananya ini PK akan dilakukan pada pekan pertama di bulan Agustus. Ya, pemirsa, penasehat hukum keluarga Afif Maulana mendesak pihak kepolisian untuk segera melakukan otopsi ulang jenazah Afif Maulana. Nah, pemirsa, hal itu dilakukan dengan melayangkan surat permohonan ekshumasi. Ya, pemirsa, kasus terkait pembunuhan Vina makin memanas dan kali ini saksi kunci Dede meminta perlindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama.
Pemirsa, baru saja kita saksikan bersama tim kuasa hukum dari 6 terpidana tadi diperwakili oleh Jurek Bongso dan teman-temannya ini terkait 6 terpidana dan Dede saksi kunci yang mengajukan perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Betul, lagi-lagi ini menjadi polemik baru begitu ya. Banyak yang mempertanyakan juga pihak yang mendukung Ibtu Rudiana, mengapa kemudian Dede baru mengaku sekarang setelah 8 tahun berlalu baru mengaku bahwa itu adalah kesaksian palsu. Nah, tapi sementara di satu sisi berdasarkan konferensi pers kemarin yang Otto Hasibuan ungkapkan juga kita apresiasi sih ya kalau memang ini adalah bentuk kejujuran dari Dede, karena artinya dia juga siap dengan hukuman pidana yang akan mengancam Dede nanti ke depan. Tapi LPSK juga tidak serta-merta menerima ini ajuan perlindungan karena nanti ada juga di interview juga apakah kesaksiannya berubah-ubah atau tidak, pemirsa. Nah, pemirsa, sementara itu pemirsa, rencananya hari ini Barreskrim Polri juga akan menggelar perkara ulang kasus Vina dan Eki. Ya betul, dan kita langsung saja menuju ke Barreskrim Polri. Sudah ada rekan kami Jen Cahyani di sana. Ya pemirsa, Kepala Kantor Staf Presiden memastikan pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan RI di IKN masih sesuai rencana. Iya, nah pemirsa jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko memastikan pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara Nusantara masih sesuai dengan rencana. Ya, pemirsa, Presiden akan meninjau langsung kesiapan upacara kemerdekaan RI di IKN. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa tentang 17-an mungkin banyak lomba. Nah, ini soal lomba juga pemirsa. Ini lomba balap liar, balap lari kok balap liar. Jangan liar-liar ya, lomba balap lari atau lomba ketawa mungkin udah biasa pemirsa. Lalu gimana kalau ada ratusan emak-emak ini mengikuti lomba menangis Tegal, Jawa Tengah? Nah, ini Pram ya, ekspresi menangis yang paling natural yang akan menjadi juaranya. Wadah, pemirsa, informasi juga sekaligus untuk jumpa kita di STD hari ini. Saya Pram Senjata, rekan saya. Dan saya Rosalinja, pemirsa, kami pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa esok hari di jam yang sama. Sampai jumpa.